Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam channel saya. Sekarang ini lagi hangat-hangatnya polemik nasab. Ya tentu saja masih kalah viral dengan kontradiksi kasus Vina ya. Nah, tapi polemik nasab ini juga nggak kalah hebat karena sudah digaungkan lama. Ini saya mau curhat teman-teman bahwa saya ini adalah seorang muhibin itu. Jadi dari mulai tahun 90 saya itu ndereke Habib, jadi murid seorang Habib yang insya Allah beliau itu baik ya. Sepanjang pengamatan saya selama bertahun-tahun kumpul dengan beliau itu, beliau ya sangat baik gitu. Beliau tuh nggak sama. Pengamatan saya itu dari dulu terhadap dia, saya bertahun-tahun kumpul dia itu, dia nggak sama. Apalagi dibandingkan dengan Bib Bahar, Taufik Assegaf, Rizik, ya jauh banget. Bahkan kalau maaf jujur saja, saya bandingkan dengan orang sekaliber Lutfi bin Yahya saja. Saya kan juga lama kenal beliau, walaupun dari jauh mandang, mendengar percakapan. Saya sempat 2 kali ke dalamnya Bib Lutfi itu bersama Bib Thohir, karena Bib Thohir punya tiket khusus. Itu jadi kalau kita perjalanan dari Jakarta gitu bermobil, satu mobil gitu, telepon, Bib, ana mau mampir di rumah Habib, di rumah enggak? Oh di rumah Habib, mampir ya, bener ya, ditunggu ya. Terus kita ngobrol. Tapi dari kesan-kesan saya itu nggak ada chemistry gitu sama beliau, nggak ada chemistry. Ya nggak tahu kenapa gitu. Tapi sama guru saya ada chemistry luar biasa. Bahkan saya tangisi beliau ketika beliau itu spilak gitu. Karena saya ngalamin sendiri, beliau itu lain banget. Beliau itu walaupun alumni Hadramut gitu, tapi beliau itu tetap aja pakai baju koko dan sarung. Nggak pernah nampakkan pakai gamis, pakai jubah, enggak gitu. Apalagi pakai surban, enggak. Pakai peci biasa, enggak kayak teman-temannya gitu. Dan dia selama saya kenal bertahun-tahun itu boro-boro morotin muhibin. Dia bahkan sering berkorban untuk muhibin. Itu hebatnya. Makanya saya percaya, walaupun mungkin secara tes DNA dia itu bukan darah Kanjeng Nabi Muhammad, tapi dia secara spiritual itu saya masih yakin dia itu masih keturunannya, maksudnya wa ala alihi, termasuk ali Sayyidina Muhammad. Jadi keturunan secara spiritual, karena semangat beliau untuk benar-benar mengajak orang-orang yang di sekitarnya itu, karena beliau itu banyak dari bekas-bekas ya, bukan hasil ya, kita bukan hasil karena memang petunjuk dari Allah, tapi sebagian dari murid-muridnya adalah bekas-bekas orang-orang jalanan gitu. Karena saya sendiri ketemu beliau itu di trotoar, sering ketemu beliau ngobrol tentang agama itu sampai subuh gitu. Jadi beliau itu waktu itu menyamar dalam tanda kutip untuk menjadi penjual lesehan gitu, teh poci di Semarang gitu. Beliau orangnya sangat keras, tapi bukan keras untuk dirinya, dia keras untuk kebaikan para muhibinnya gitu. Jadi dia ingin muhibinnya itu menjadi orang-orang yang benar-benar berakhlakul karimah, yang kata beliau itu akhlakul karimah itu harus punya syahwat yang tinggi gitu, artinya cita-cita yang besar, kemudian punya amarah yang cukup. Jadi bahan bakarnya itu cukup amarah. Itu ibaratnya mobil tuh bensinnya itu harus mencukupi gitu, nggak cuman masalah pertalit tapi juga super TT atau apa gitu. Kalau perlu aftur, jadi bisa menerbangkan pesawat gitu. Nah kemudian harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu kan nggak bisa ngusiri gitu. Ibarat kuda itu nggak bisa ngusir kuda dengan baik, akhirnya nanti terperosok. Nah setelah itu yang keempat itu punya kematangan emosi kata beliau. Kalau saya artikan itu kesabaran dalam perjuangan gitu. Jadi jatuh bangun jangan putus asa. Itu beliau kalau ngajarin kita itu. Sayang sekali beliau itu meninggal di usia muda bareng sama Syekh Ali Jabir gitu.
Beliau itu walaupun waktu itu ya dekat sekali sama Abah Lutfi, tapi tidak pernah nampak-nampakkan gitu. Padahal beliau dekat banget, seperti bapak dan anak. Tapi beliau itu kalau ada acara yang sifatnya umum malah duduknya paling belakang gitu, nggak nampak-nampakin gitu. Jadi nggak petentang-petenteng kayak umumnya Habib gitu. Jadi lepas dari saya sering dalam status saya menghimbau untuk para Habib untuk jujur, tes DNA segala macam. Ini sebetulnya untuk memperjelas kok gitu. Jadi kalau sudah jelas, sudah terang, udah kita sekarang mau apa gitu. Jadi kan dari segi situ mereka tuh nggak usah ngotot-ngotot. Saya itu keturunan Rasulullah, yang tidak menyukai saya berarti itu apa, ibaratnya ente itu kafir dan sebagainya atau was segala macam. Kan nggak harus seperti itu. Saya sendiri hampir 30 tahun mungkin ya jadi muhibin, tapi saya juga sekarang sudah memposisikan diri pada posisi yang yang apa adanya gitu. Jadi ada proporsi sendiri-sendiri ketika saya tuh mencintai seseorang karena akhlaknya, yaitu lah ini guru saya ini Habib Tauhid. Nah, saya mencintai dia Habib Tauhid gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan darah ya, nggak ada hubungannya dengan darah gitu. Nah, meskipun beliau itu seorang mungkin darahnya Yahudi, tapi saya tetap mencintai beliau karena saya lihat sendiri akhlaknya mulia. Tapi kalau memang pada saat ini beliau masih hidup, kok beliau mengingkari seperti yang lain, maka saya pun akan mengundurkan diri sebagai muhibin, bahkan mengundurkan diri sebagai muridnya. Mengundurkan diri sebagai muridnya, bahkan sebagai seorang muhibin gitu. Jadi kejujuran adalah penting gitu. Jadi bisa membatalkan seperti api yang melalap kayu bakar. Jadi satu keburukan itu bisa menghilangkan semua kebaikan gitu. Karena keburukan itu fatal, mengingkari. Nah, sekarang Habib-habib yang hidup kan sudah tahu bahwa mereka itu ada wacana bahwa mereka itu harus tes DNA. Jadi tidak diperkusir masalah buku-buku nasab yang sebetulnya juga sudah kadaluarsa, itu sudah 650 tahun tanpa jejak tiba-tiba ada. Yes, itu nanti dia bisa mencari alasan-alasan, termasuk Romail Abbas ini, aduh ya, manipulatif sekali ya. Kita fair-fairan aja ya, bahwa hidup itu sebetulnya mudah kok sebetulnya. Kalau kita jujur, semua hal itu mudah gitu. Dan orang pun dengan mudah untuk bagaimana bersikap terhadap kita. Itu jujur itu penting. Jujur aja dulu gitu. Saya itu dulu waktu tahu mereka semua itu keturunan Rasulullah saja juga saya ngomong, jenengan salah Beb. Menurut saya begini, itu sudah biasa saya. Kalau menurut saya itu salah Beb. Saya nggak berpikir bahwa walaupun mereka keturunan Rasulullah terus mereka selalu benar, enggak gitu. Apalagi saya ditekan-tekan untuk sesuatu yang tidak beralasan, ya saya nggak mau gitu. Saya pernah itu dimarahi Habib Tauhid untuk kesalahpahaman. Beliau menyalah-nyalahkan saya, padahal saya itu sudah berbuat yang terbaik, sudah berbuat sesuai arahan beliau. Saya diamanati, sudah saya lakukan sebaik-baiknya. Dia malah marah-marah karena dia mungkin salah persepsi gitu. Kemudian saya istilahnya corong yo pure. Bahkan teman saya membujuk, udah kamu tunggu di sini, Habib Tauhid memarah gitu. Kamu pokoknya itu kesempatan malam ini. Enggak, saya pulang kok. Beliau pulang, saya pun pulang. Saya nggak peduli gitu. Saya pulang, saya malah tarik selimut. Saya bilang begini, ya Allah, beliau itu cucu dari orang yang paling kau cintai. Tapi aku ini juga hambamu ya Allah. Aku juga punya hak untuk menentukan hidupku sendiri. Itu pada saat itu loh. Aku sudah tahu mereka, walaupun aku pikir mereka itu keturunan Rasulullah, tapi aku tetap memegang bahwa ini prinsip. Tidak bisa dilanggar. Bahwa manusia punya hak. Untuk apa saya ikut habaib kalau saya tersiksa, disalah-salahin melulu, nggak ada benarnya. Loh, saya ini hidup di dunia mau cari bahagia kok, bukan bahagia yang merusak kebahagiaan orang lain, bahagia untuk diri saya sendiri. Itu kan hak hakiki saya sebagai hambanya Allah. Maka saya waktu itu, tapi saya ini juga hambamu ya Allah, saya butuh bahagia. Apakah surga itu begitu mahal harus saya tebus dengan penderitaan di dunia? Tidak. Saya yakin, saya nggak masuk logis saya bahwa saya harus membeli kebahagiaan akhirat dengan penderitaan dunia. Tidak, Allah tidak seperti itu. Allah tidak mungkin menyuruh kita menderita hanya untuk kebahagiaan di akhirat. Tidak, Allah itu menyuruh kita
bahagia di dunia dan bahagia di akhirat gitu. Jadi ini, nah saya ini pengikut Thariqah Sadiliyah. Waktu saya ikut beliau ini, Thariqah saya Alawiyah gitu. Tapi kemudian beliau meninggal, dan saya kan seperti kayak dapat isyarah untuk ikut beliau. Tidak tahu isyarah itu benar apa enggak dari orang. Terus Habib Lutfi ini sekarang jadi guru saya. Nah, jalurnya ke sini. Tapi karena Habib Lutfi ini, maaf ya, ketahuan ini memanipulasi bahwa Syekh Abdul Malik, ya kan, ini diyahyakan, padahal Syekh Abdul Malik itu dari jalur Diponegoro, semua diyahyakan. Itu menurut saya nggak masuk akal. Maka saya bacanya itu Syekh Abdul Malik saja, bin Ilyas, bukan Biyaya, tapi saya hanya baca Syekh Abdul Malik bin Ilyas. Kadang-kadang saya baca bin Dipowongso bin Diponegoro gitu. Nah, Diponegoro itu Diponegoro Anom. Karena saya sangat yakin bahwa itu tidak benar gitu. Kita nggak mungkin, seperti saya kan, cintanya saya sama seorang murid yang saya bangga, ada seorang murid kok Habib, kemudian saya bangga dijadikan guru, terus kemudian leluhur saya isbatkan ke Habib, kan lucu. Misalnya saya Sudiono bin Masyadi bin Warokasdani, kemudian buyut saya Tasimun saya tinggal, sanggah saya Seno saya tinggal. Bagaimana beliau nggak menangis, sakit hati kan? Masa nasabnya itu ditinggal terus ikut nasab Habib? Kan lucu gitu loh. Walaupun cintanya kayak apa ya nggak bener. Rasulullah juga nggak mengajarkan seperti itu. Zaid saja dilarang pakai bin Muhammad kok. Zaid tetap bin Harisah gitu. Jadi nggak masuk akal orang itu kakeknya diisbatkan kepada orang lain gitu, keturunan orang lain. Dan itu ancamannya nyata juga kan. Siapa yang mengaku-ngaku bapak dari orang yang bukan bapaknya itu, silakan ambil tiket satu kursi di neraka. Kan gitu. Jadi ini antara kebenaran dan kasih sayang itu beda ya. Saya tetap sayang sama beliau, tapi kebenaran adalah kebenaran gitu. Apalagi beliau ini sekarang sudah tersandung banyak kasus. Dari Yayasan Petani Si Habib Lutfi itu memalsukan sekian, sampai targetnya itu sampai 6.000 makam targetnya, itu belum terpenuhi. Tapi kan ini artinya kan harus dipertanyakan, harus diklarifikasi. Selama kita belum dapat klarifikasi kok diam saja, ya udah gitu. Sementara ini kaitan saya dengan beliau hanya sekedar saya menjalankan thariqah, saya wirid, ya kan. Kemudian wasilahnya kepada beliau, yaitu rezeki beliau. Karena dari lewat dia saya punya wirid thariqah Sadiliyah. Tapi masalah urusan beliau punya masalah, punya perkara yang belum diselesaikan, urusan dia terhadap umat dan terhadap Allah. Tapi saya secara pribadi tetap setiap wirid saya wasilahkan, saya lewat Lutfi bin Yahya, ya kan, dan seterusnya sampai Sayyidina Hasan Asadili gitu, sampai Rasulullah. Jadi saya pilah-pilah gitu. Dan saya bukan bucin, budak cinta, dan bukan cinta yang membabi buta. Karena apa? Yaitu tadi, saya pernah punya kakak, kamu kualat loh, kamunya guru kan harus kamu tutupi kelemahannya. Loh, kalau guru saya ngintip tetangga, saya memang akan tutupi kelemahannya. Guru saya mungkin nyolek pantatnya tetangga, saya tutupi kelemahannya, karena itu pribadi. Karena saya juga tidak yakin kalau itu guru saya juga tidak yakin itu alasan apa kesadaran dia dan sebagainya, banyak alasan yang saya tidak perlu. Saya harus tutupi kan aib seseorang. Tapi kalau menyangkut sudah kebenaran umum, tidak bisa dong. Itu nanti benar salahnya bagaimana gitu loh. Kan nggak ada perbedaan, ini benar ini salah, furqan, pembedaan nggak ada kan. Kita kan nggak boleh meninggalkan akal bahwa perbedaan itu kebenaran itu harus diperjuangkan. Makanya dalam pewayangan itu Wibisono bisa melawan Rahwana walaupun kakak kandungnya, kan gitu kan. Arjuna bisa melawan Karna walaupun kakak kandungnya. Kenapa?
Betapapun beratnya, memang kebenaran adalah kebenaran. Maka porsinya adalah ketika saya sudah masuk thariqah ini karena beliau ada terlibat di dalam rantai wasilah itu, ya saya tetap sebut beliau itu haknya beliau. Tapi untuk hal yang lain yo tidak bisa, karena memang ini butuh klarifikasi. Begitu ya, ini ungkapan saya. Untuk teman-teman yang setuju silakan, nggak setuju ya monggo. Kita semua itu punya kepala beda-beda, Allah membuat kita itu punya pendapat beda-beda. Yang penting kita selalu jangan saling benci. Udah gitu aja. Beda pendapat sadari bahwa itu memang kehendak Allah, memang manusia harus beda pendapat. Demikian sedikit dari saya. Semoga Indonesia ini baik-baik saja nantinya, tidak ada perpecahan ya. Ya, kalau kita harapkan semua orang itu menyadari, kemudian dirembuk dengan baik-baik, maka insya Allah Indonesia akan jaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.